Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaumus tsulatsa, malam Rabu 31 Desember 2024 bertepatan dengan malam ke-29 dari Jumada al-Akhirah 1446 Hijriah. Maka dari nikmat Allah kepada kita yang harus kita syukuri, bahwa Allah memudahkan ibadah kepada kita, di mana kita menyelesaikan sholat maghrib berjamaah, mendapatkan pahala yang besar insya Allah. Kemudian dengan mudahnya kita melaksanakan halaqah, melaksanakan majelis ilm, melaksanakan lingkaran-lingkaran menuntut ilmu, yang mana ini semua dengan mudahnya kita membuat halaqah tersebut. Maka harus kita syukuri. Dan dulu Nabi Muhammad mengatakan di saat dipermudah dalam perkara urusan dunia dan akhiratnya, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan kenikmatannya, maka kebaikan-kebaikan dunia dan hari akhirah dimudahkan kepada kita. Dan ini perlu diketahui bukan karena kekuatan kita dan ijtihad kita dan our spirit, tetapi ini semua karena Allah mudahkan kepada kita. Karena Allah berfirman, "Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah." Maka tidak ada manusia itu mencita-citakan, mengharapkan, kecuali Allah yang memenuhinya. Maka jika Allah melarang kita, maka Allah tidak akan menjadikan kepada kita. Maka oleh sebab itu kita diperintah oleh Nabi, seperti di hadis Mu'ad yang diriwayatkan oleh Abi Daud dan yang lainnya dengan hadis yang sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, bahwa Nabi berkata kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, la tada'anna fi kulli duburim minas shalah." Wahai Mu'ad, janganlah engkau lewatkan doa-doa ini setiap engkau selesai dari salat. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka wahai Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu, untuk selalu bersyukur kepadamu dan melaksanakan amal-amal soleh kepadamu. Maka seseorang pada hakikatnya dia melaksanakan amal soleh, dimudahkan sholat maghrib berjamaah, kemudian dimudahkan setiap hari melaksanakan kajian-kajian ilmu. Maka kalau antum berada di luar sana, seseorang dai ingin mengajarkan ilmu dan tidak mempunyai pondok pesantren, tidak mempunyai ma'had, tidak mempunyai masjid, maka dia akan mengisi di masjid orang awam yang mana mempunyai syurut demikian, jangan terlalu lama, jangan terlalu sering, jangan ngomongin masalah demikian dan demikian, jangan berbicara bid'ah dan seterusnya. Namun di sini dengan penuh kenikmatan, kapan kita menginginkan ba'da sholawat dan sebelum sholawat kita bisa melaksanakannya, maka ini kenikmatan dari Allah yang wajib kita syukuri. Dan pembahasan kita dalam permasalahan tafsir surat Al-Mutaffifin, maka alhamdulillah dalam permasalahan ilmu tajwid dan qiraah kita telah membahas surat Al-Mutaffifin dari berbagai qiraah. Qiraah yang antum hafal jelas hafaz an Asim, maka itu tidak usah dibahas lagi.
Kemudian kita telah menyelesaikan hari ini qiraah Abu Ja'far Al-Madani, dan juga qiraah Ya'qub Al-Hadrami, dan juga qiraah Wars An-Nafi'. Maka kalian telah memahami 4 qiraat. Dan insyaallah di waktu yang akan datang kita masuk kepada qiraah yang lainnya. Insyaallah qiraah Abu Amr, dan insyaallah qiraah Hamzah Az-Zayyad. Maka lebih baik juga jika kita selain mempelajari ilmu dari tajwid lafadznya dan dari qiraahnya, juga dari makna atau tafsirnya. Maka pada kesempatan hari ini kita akan membahas tafsir dari surat Al-Mutaffifin, dan telah kita berikan dari ayat 1 sampai 4. Maka di sini this time for questions. Waktu untuk pertanyaan-pertanyaan. Mana Aso? Yang tidak bisa menjawab langsung datang ke mari. Soal dari mana? Aina sahibul mikrofon? Taib idan indah Hudzaifah awalan. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim wailun lil mutaffifin. Ma makna wailun fi lugatil arabiyah? Apa makna wail dari segi lugah Arabiyah? Al-halak wa al-wa'id asy-syadid. Taib. Dia adalah kecelakaan ataupun balasan yang keras dari Allah. Maka wailun lil mutaffifin, mungkin tadkur lana i'raban. Diberikan i'rabnya. Wailun ma i'rabuhu, al-mutaffifin apa i'rabnya? Idan Asa. Wailun mubtada' marfu' wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah. Lil mutaffifin apa? Lil mutaffifin al-lam la harful jar. Al-mutaffifin ism majrur wa 'alamatu jarrihi al-ya' li'annahu min jam'il mudzakkar as-salim. Taib. Indak jar wa majrur sibhul jumlah labas khobar. Indak ya Abdurrahman. Fa'al mutaffifin jam'u mudzakkar as-salim. Aina mufraduhu? Mutaffif. Ahsan. Wa hadzal mutaffif al-an sara al-mutaffifin yuqra inda qira'ah khassah bimada? Naql. Masya Allah. Yaqub. Yaqub mada yaqra? Dibaca bagaimana? Ha asaktah. Jadi bagaimana baca? Lil mutaffifina. Wailul lil mutaffifina. Taib. Indak ya Yusa. Katanya hunaka hadis bahwa wail adalah wadi ataupun lembah yang jurangnya dalam, orang-orang yang dilemparkan kepadanya 40 tahun melayang-layang sebelum masuk kepada kerak api neraka. Itu makna wail. Mahaluh hadis ini. Hadis yang dhaif. Man fi sanadihi? Siapa di sanadnya? Abdullah ibn Lahiyah. Wa man? Siapa lagi? Darraj an Abil Haytham. Apa periwayatan Darraj an Abil Haytham? Riwayatuhu an Abil Haytham dhaif. Ingat siapa yang berbicara seperti itu? Abu Daud. Dan satu lagi, kalau kurang catatannya Imam Ahmad. Maka disebutkan ahadits Darraj an Abil Haytham an Abi Sa'id fiha dha'fun. Kata Imam Ahmad, periwayatan Darraj dari Abil Haytham dari Abi Sa'id ada kelemahan. Dan berkata Abu Daud, ahaditsuhu mustaqimah ila makana an Abil Haytham an Abi Sa'id. Kata Abu Daud, hadis-hadis dari Darraj bagus, lurus, benar, kecuali di saat meriwayatkan dari Abul Haytham dari Abi Sa'id baru didhaifkan. Maka kalau begitu apa arti wailun lil mutaffifin? Cukuplah kecelakaan bagi mereka orang-orang yang mencuri, al-mutaffif, mencuri dari timbangan.
Indak ya Hammam. Fadukira hadis hunat fi qoulihi ta'ala minas sifah, dari mereka orang-orang yang mencuri tersebut bahwa mereka ahlul Madinah. Ingat hadisnya dari siapa? Dari Ibnu Abbas. Apa bunyinya? Lama qadama Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah kanu min akhwatin nas kailan. Fa anzalallahu wailul lil mutaffifin fa ahsanul kaila. Mahalu hada al-hadis. Isnadu Hasan. Di sananya ada Ali bin Husain ibn Waqid. Al-Husain ibnu Waqid, dan dia saduq hasanul hadis. Maka hadis ini barakallahu fikum menyebutkan telah datang dari Nabi khobar. Di saat Nabi selesai dari Mekkah dan hijrah ke Madinah, maka didapati orang-orang ahlul Madinah paling buruk timbangannya. Bukan maknanya timbangannya sudah rusak atau sudah karatan besinya, tetapi orang-orangnya. Maka mereka jika disebutkan di Al-Quran, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, maka sifat-sifatnya mereka itu jika menimbang, maka menimbang dengan penuh kekurangan jika dia berdagang kepada pembeli. Namun alladzina idaqtalu 'alan nasi yastawfun, jika dia yang membeli maka dia ingin menambah dari timbangan. Jika mereka membeli ingin ditambah, jika mereka menjual ingin mengurangi agar mendapatkan uang lebih banyak. Maka di sini telah datang hadis, dulu orang-orang ahlul Madinah mereka itu seburuk-buruknya orang yang melaksanakan jual beli. Banyak pencurian di dalam timbangan. Namun setelah diturunkan wailul lil mutaffifina atau wailul lil mutaffifin, qiraah jumhur, celakalah, adab yang perih dan pedih bagi mereka orang-orang yang mencuri timbangan, sara min ahsanin nas. Maka akhirnya mereka menjadi orang yang paling baik dalam menjual dan membeli di pasar dengan timbangan-timbangan yang sesuai. Maka ini dari keutamaan mereka dulu, para sahabat sangat takut mendengar ayat-ayat Al-Quran, karena ayat Al-Quran turun dan mereka dalam keadaan hidup. Maka sekarang kita masuk kepada ayat yang keempat. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna. Maka di dalam ayat ini qiraah jumhur seperti itu. Adapun qiraah dari Ya'qub, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna, dengan ha as-saktah, karena mab'utsun jam'u mudzakkar as-salim min mab'uts. Idan mufraduhu mab'uts, mufradnya, dan jamaknya mab'utsun. Maka di saat jam'u mudzakkar as-salim dibaca oleh Ya'qub al-Hadrami ha as-saktah mab'utsuna. Dan di dalam ayat ini perhatikan kalimat ala. Ma makna kalimat ala huna? Murakkabah ala dari dua, min hamzah a wa la. Amal la fahuwa harfun nafi, idan la nafiyah, bimakna no, bimakna tidak. Walakin a hamzah huna qad marra ma'ana hamzah istifham yang qasim ila qismain, istifham inkari wa istifham ijabi. Ama istifham ijabi kama a anta shaim, al jawab na'am aula. Maka hamzah ijabi dia butuh jawabannya yes or not, iya atau tidak, na'am aula. Seperti a anta shaim
apakah kamu puasa hari ini? Jawabnya tinggal na'am atau la. Itu dia hamzah istifham ijabi. Adapun yang kedua hamzah istifham ingkari, maka dia bermakna pengingkaran atau ta'ajubiyah, dalam keadaan ta'ajub atas perbuatan ini. Maka dinamakan hamzah atau istifham ingkari atau ta'ajubi. Fahada misal fi qoulihi ta'ala a'amintum man fis sama, bimakna anta la takhaf alladhi fis sama, ay Allah alladhi fis sama. Kamu tidak takut dengan Allah, tidaklah kamu takut dengan Allah yang ada di atas. Maka a di sini maknanya istifham ingkari. Maka di sini begitupun hamzah ingkari wa ta'ajjubi. Ma makna ingkari wa ta'ajjubi ay kalimat ala bimakna yata'ajjab, bimakna ingkar, laisa su'al. A bimakna apakah, la. Ala bimakna ingkari wa ta'ajjubi, ay bimakna yata'ajjab min haula an-nas alladhi yaqulun ghairu mab'utsin. Idan Allah yaqul ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Yani hamzah ingkari wa ta'ajjubi. Ta'ajjab hina la yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Maksudnya di dalam ayat ini dijadikan sebagai pertanda keheranan dan ta'ajjub. Bagaimana mereka mengatakan la yadhun, mereka tidak menyangka bahwa hari kiamat itu akan dibangunkan. Fahada huwa al-makna ala yadunnu bimakna at-ta'ajubiyah, ay ta'ajjub min haula al-kuffar lama yaqulun ala annahum la yub'atsun. Faidah al-faidah min hadhil ayah, faidah dari ayat ini, al-imanu bil ba'tsi wajibun. Beriman kepada hari kebangkitan itu adalah wajib. Bal man nafahu kufrun kafi'lil kufar al-jahiliyah. Bahkan barang siapa yang mengingkari bahwa kita tidak akan dibangkitkan, faqad kafara, telah kufur. Fa'ala hada dzukira fi ruknil iman, disebutkan di dalam rukun iman yang 6 apa? Al-iman billah, di saat datang Jibril yas'al Rasulullah anil iman. Fa akhbirni ya Muhammad anil iman. Qala antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir. Wa minal iman bi yaumil akhir, dari keimanan kepada hari akhirah adalah yaumu yub'atsun, hari di mana dibangkitkan. Idan al iman bil ba'tsi wajibun. Beriman kepada hari kebangkitan dari ayat ini wajib. Limada li'anna ya'ti bi ta'ajjub. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Yani yata'ajjab. Ala haula al-kufar ala annahum yadunnun la yub'atsun. Hadal makna. Idan mafhum al-mukhalafah, al-iman bil ba'tsi wajib. Wa man nafahu kufrun kharijun minal millah kafi'lil kufar al-jahiliyah. Fabaqiya aina dalil katsir minal Qur'an. Minha kama qala ta'ala fi suratil hajj, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha, bahwa hari kiamat itu, the doomsday, the end of the world, itu pasti adanya. Wa anna allaha yab'atsu man fil qubur, dan juga pasti keadaannya Allah itu akan membangkitkan siapa saja yang ada di dalam kubur, akan dibangkitkan. Maka
Mana pendalilannya? Bagi mereka orang-orang yang la yu'min bil ba'tsi kafir, daliluhu kama qala ta'ala, za'ama alladhina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna summa latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Maka di dalam ayat ini za'ama alladhina kafaru, hada huwa dalil annal kufar hum za'amu, menyangka bahwa lan yub'atsu, mereka tidak akan pernah dibangkitkan. Fa ajaba rabbuna qul ya Muhammad bala wa rabbi latub'atsunna, bala wa rabbi latub'atsunna. Fa i'rab latub'atsunna fi'lun mudhari' mabni 'alal fathah bisabab dukhulihi nun taukid, latub'atsunna hakada. Wa kadzalika lam huna lam muzahlaqah litaukid, idan lahu taukidan. Latub'atsunna lam taukid wa nun taukid. Taukid ala mada? Tub'atsu haula annas wal jan latub'atsuna summa latunabba'unna kadzalik binun taukid, dan mereka akan diberitahukan tentang amal-amal mereka. Bima amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Allah yu'idu khalqan ashal mimma khalaqa min jadid. Wa kadzalika dalil annahum kuffar alladzi yungkir, yang mengingkari dari hari kebangkitan juga adalah kafir. Di ayat yang lain Allah berfirman, wala in kunta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti la yaqulanna alladziina kafaru inna hada illa sihrun mubin. Maka poin pendalilannya, jika kamu mengatakan kepada mereka, wahai Muhammad, innakum mab'utsun, maka kalian pasti akan dibangkitkan, mim ba'dil maut, setelah kematian, la yaqulanna, maka mereka pasti akan mengatakan alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Maka hada dalil qaulul kafir, ucapan orang-orang kafir, mereka yang menafikan hari kiamat atau hari kebangkitan. Wa kadzalika qala ta'ala, wa in ta'jab fa'ajabun qauluhum a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid. Maka mereka ya ta'ajab, terheran-heran. Jika kalian terheran-heran terhadap ucapan mereka, a inna kunna turaban a inna lafi khalqin jadid, maka kita ini sudah dalam bentuk debu, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, beratus tahun di bawah tanah, sudah menjadi tanah dan berdebu. Maka apakah kita akan dibangkitkan kembali? Maka dikatakan ulaika alladziina kafaru bi rabbihim wa ulaika al-aglalu fi a'naqihim wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka disebutkan bahwa mereka adalah orang-orang kafir, dan kelak di hari akhirat mereka akan dibelenggu di leher-leher mereka, dan mereka akan berada menjadi penghuni api neraka, dan mereka kekal di dalamnya. Maka ini menjadi pendalilan bagi mereka orang-orang yang kufur kepada kebangkitan. Wa kadzalika di dalam surat Sajdah yang sering kita baca di salat fajar Jumat,
Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Idan haula al-kuffar. Mereka orang-orang yang mengatakan kita ini yang sudah dimakan tanah, maka apakah akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru? Maka dikatakan oleh Allah, balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Bahkan mereka adalah orang-orang kafir yang mengkufuri pertemuan dengan Allah. Maka dari ayat-ayat di atas dan ditambah hadis yang banyak, kita cukup dengan hadis Al-Bukhari, dan hadis ini berhubungan dengan hari Christmas, Idul Christmas, dan juga festival yang akan diadakan di malam ini, tahun baru. Maka di dalam hadis telah disebutkan dari Ibni Abbas, qala Rasulullah, qala Allahu, ay hadis qudsi. Kadzabani ibnu Adam walam yakun lahu dzalik wa syatamani ibnu Adam walakin walam yakun lahu dzalik fa amma takdzibuhu iyaya fa za'ama anni la aqdiru an aidahu kama kanna awwala marrah. Maka ini yang pertama, bahwa Allah mengatakan Bani Adam telah mendustaiku. Adapun dustanya Bani Adam kepadaku, mereka mengatakan bahwa aku tidak akan membangkitkan orang-orang yang telah meninggal dan menghitung dan menghisabnya. Hada huwa syahiduna. Idan kadzabani Bani Adam, mereka menyangka bahwa manusia dan jin yang melaksanakan perbuatan di dunia tidak akan dihisab. Ini dusta dari Bani Adam kepada Allah. Dipikirnya Allah didustakan oleh mereka. Mereka mengatakan Allah tidak mampu. Maka ini kedustaan. Wa kadzalika syataman ibni Adam, dan telah mencelaku Bani Adam, menamparku Bani Adam, menghinakanku Bani Adam. Wa amma syatmuhu iyaya, adapun pencelaannya kepadaku, faza'ama ala mada faqauluhu li waladun fasubhani an attakhidha sahibah aw waladan. Maka Allah mengatakan Bani Adam telah mencelaku dengan menamparku, dengan menghinakanku, di saat mereka menyangka bahwa aku ini mengambil istri dan mempunyai anak. Maka siapa yang dijadikan istri? Bunda Maria. Subhanallah. Maka lahirlah anak menjadi Yesus Kristus. Ini penghinaan dari Allah. Maka Nabi membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, qiraah Hafs an Asim, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, qiraah Wars, qiraah Hamzah, seperti yang tadi lafadznya. Maka maknanya di sini, katakanlah Allah itu satu, He is the one and only. Kemudian Allahus Samad, Allah berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Pendalilan tidak butuhnya, dia tidak melahirkan anak untuk penerus kerajaan Ars dan seterusnya, surga dan seterusnya, tidak. Dan juga walam yulad, dan tidak ada yang melahirkan Allah. Allah Maha Kuasa, tidak butuh kepada anak penerus dari kekuasaannya dan tidak butuh kepada orang tua. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada tandingan bagi Allah. Nothing compares to Allah. Maka inilah dari pendalilan di dalam hadis. Poin pendalilannya, Bani Adam mendustakan aku. Dan pendalilan pada malam-malam ini,
hari Natal dan Tahun Baru, maka kita tidak boleh untuk merayakan festival-festival mereka. Karena perayaan hari Id adalah perayaan dari maskot, lambang supremasi ibadah mereka. Maka peribadatan dari orang-orang Nasara adalah Trinitas, yang mana menyatakan bahwa Allah 3 dari 1. Dan ini adalah perbuatan yang kufur. Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salatah. Telah kufur orang-orang yang mengatakan Allah itu 3 tapi 1. Faidan haula lama yadrib fi jabhihi summa fi sadrihil yumna summa fi sadrihil yusra. Di saat mereka beribadah dengan mengetuk kening dan dada kanan dan dada kiri, maka mereka mengajarkan teologi mereka, maka mengetuk kening dengan mengatakan for the Father. Ini ibadah untuk sang ayah yang ada di surga, Allah Bapa. Kemudian mengetuk dada kanan, and his son, dan anaknya, anak Allah. And the soul of the spirit, di dada kiri terjadi ikhtilaf. Katanya Jibril dan katanya Ummu Isa, yakni Maryam. Maka hada qaulul kufr. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Telah kafir, kata Allah, orang yang mengatakan tadi for the Father and his son and the soul of the spirit. Wa Isa ibnu Maryam bariun min hada al-qaul. Idan hadal qaul man? Hada qaul Santo Paulus, Saint Paul au Baba Baul indal Arab. Fahada Santo Paulus Baba Baul Yahudi madsus fin Nasara. Summa ba'da dalik akhadu Injil fagayyaruh fakatabu fihi innallaha salisu salatah. Fahada huwa asluddin al-yahud. Aina dalil hada asluddin al-yahud yaj'allah indahu walad? Qala ta'ala wa qalatil yahudu uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Maka ucapan Uzair mempunyai anak, Allah mempunyai anak namanya Nabi Uzair, itu dari orang Yahud bersamanya. Kemudian diimport pemikiran sesat ini oleh Nasara. Siapa? Tadi Saint Paul, Santo Paulus. Dia yang merubah Injil menjadi Trinitas. Adapun yang dibawa oleh Nabi Isa maka tauhid. Maka di sini tidak pantas kita untuk melaksanakan perayaan Natal dan Tahun Baru, dan di malam ini perayaan festival Tahun Baru, karena dua festival ini adalah ajaran dari mereka. Pertama, karena orang-orang Nasara hari Idnya miladi, maka nanti malam pergantian waktu 1/2025 Januari, wah itu mereka berpesta, semuanya ditiup. Dulu di dalam hadis Abdullah bin Zaid, lama sa'ala Rasulullah kaif nahnu nunadin nas, bagaimana kita mengadakan adzan untuk manusia. Faqalu binar, qala Rasulullah hadal majus, dengan api majus. Tayyib ya Rasulullah bitambur wa kadalika bi qurun, ada fi'lu yahud. Tayyib ya Rasulullah bil jaras, amma hada fi'lun nasara. Faidan Abdullah bin Zaid nama summa ya'ti bil manam, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kama hada. Summa balagha ila Rasulillah faqala ya Bilal adzin, memerintahkan kepada Bilal adzin wa anta tulki li Bilal bihadzal lafz.
Asyahid haula an-nasara min syiarihim bil jaros wa min syiarihim bi tombur au bil kurun au al majusi bin nar wa fi hadhihi lailah minal asaf al muslimun yaf'aluna fi syawari' wa fil mal'ab wal malahi hadhil asya. Jam 12 teng teng pet trompet au kurun al yahud yaf'alun bil kurun pet muz'ij wa ma adalik al majuz ya'ti bi an-nar dengan kembang api an-nar fis sama bum bum lengkap api al majuz trompet orang-orang Yahud wa nasara bil jaros teng teng ma'a jaros sagir yaf'alun fa hakada minal asaf man ladhi yaf'al dalik al muslimun yajma bainan nar wa bainat trompet kamal Yahud meniup kurun meniup trompet-trompet dan juga membawa lonceng-lonceng. Maka di sini lengkap orang muslim nanti malam. Maka kalian dilarang keluar ke lapangan. Tapi alhamdulillah di lapangan kita tidak ada sekarang. Dulu ada mungkin pernah dengar. Sekarang tidak ada alhamdulillah. Maka inilah pendalilan dari hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan perkara fi mas'alati al-ba'ats hadhil mas'alah indallah ashal min syai'in khalqin jadid. Kamal an Hudzaifah. Allah khalaqahu wa Adam Allah khalaqahu biyadayhi. Fa aina ashal? Ba'sul Adam wa ba'sul Hudzaifah au khalaqahu min jadid. Mana yang lebih mudah? Membangkitkan Hudzaifah dari tidurnya yang lama bertahun-tahun dan membangunkan Adam atau menciptakannya di awal pertama kali. Mana yang lebih susah? Kita katakan lebih susah menciptakannya. Wah, jangan macam-macam kamu ngomong seperti itu. Naam, ada dalilnya. Seperti Allah berfirman di surat Al-Anbiya, kama bada'na awala khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Kama bada'na awala khalqin, maka seperti kami menjadikan perkara itu di awal penciptaan dan kami mengulanginya, maka perkara itu sangat mudah bagi Allah Jalla wa'ala. Aina dalil? Wadhalika 'alallahi yasir. Bala wa rabbi latub'asunna summa latunabba'unna bima amiltum wadhalika 'alallahi yasir. Ada huwa dalil. Ini dia dalilnya bahwa menghidupkan kembali dari kubur itu lebih mudah. Inna dzalika 'alallahi yasir. Wadhalika 'alallahi yasir. Maka ini lebih mudah daripada penciptaan. Maka inilah dari tafsir ucapan Allah fi qaulihi ta'ala ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun fahuna hamzah ingkari wa kadalika ta'ajjubi ay yata'ajjab bihaula al-kuffar yadunnun ala annahum la yub'atsun idan yata'ajjab. Fa idan intahayna tafsir min hadhil ayah fanadkhul ila ayatin ukhra liyaumin azim ittafaqu kullu al-qiraah au kullu ahli al-qiraah kullul qura bihadhil ayah liyaumin azim. Hukmuhu madza? Liyaumin azim idhar limada tanwin iltaqa ma'a ain liyaumin azim. Maka di sini tidak ada perbedaan dari qura. Baqiya i'rab liyaumin lam harfu jar. Yaumin ismun majrurun. Liyaumin jar wa majrur.
Wa adimin mada majrur huna sifah liyaum. Maka hari kiamat, hari kebangkitan itu yaumun adim. Idan yurid yubayyin al-mab'utsun fi hadzal waqt liyaumin adim. Falimada yusamma biyaumin adim? Lianna fi hadzal yaum yaumun adim. Kenapa? Karena mereka akan dikumpulkan. Fasifatul bashar fi hadzal waqt wa sifatu al-ard yakhtalif. Amma sifatul ard fi yaumin adim, sifat dari bumi yang akan dipijak, maka Allah telah menggantikan bumi yang sekarang dengan bumi yang baru. Maka sifat bumi yang akan dipijak di saat dibangkitkan dari kubur, sifatu ardil mahsyar yakhtalif. Kama thabata fi sahihain an Sahal ibn Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yuhsyarun nas yaumal qiyamah ala ardin bayda afra ka qarsati an-naqi. Fahuna bayda'u mada mamdud aula idan mamnu minas sarf. La taqul bayda'un au bayda'an au bayda'in. Walakin ala ardin bayda'a afra'a bidun tanwin. Limada mamnu minas sarf. Araf illatahu sudah kita lewati di pelajaran nahwu. Ilmu seperti itu saling mendukung. Siapa yang jawab? Ayo, naga benar jawab. Bayda'u, afra'u, sahra'u, mamnu' minas sarf. Apa sebabnya? Si naga tidak bisa menjawab. Hendak ya Hudzaifah. Kenapa? Bayda'. Ismun mamdud. Taib mamdudhu. Lakin maqama ismin illah. Penyakitnya apa? Hal ujmah, alamiah, mu'annas. Bas. Maafi. Tidak ada yang tahu. As-sifat wa Salah. Siapa yang bisa menjawab? Waduh, kalian ini belajar baru kemarin belum selesai sepekan sudah lupa. Itulah banyak main bola kayaknya. Main bola, lari-lari, maklumatnya, hafalannya hilang di lapangan, jatuh-jatuh, terguncang-guncang. Iya. Maka di sini bayda'u yaqumu maqamal illatain. Illah wahidah yaqumu maqamal illatain. Kama qulta ya Hudzaifah huwa sababuhu ta'nis wa huwa mamdud. Lakin anta matakul maqamal illatain. Illah wahidah, satu penyakit yang memenuhi dua penyakit. Idan la tarji ila sifah wa kadalika ila al-alamiyah ma'aziyadah kada wa kadala. Idan hunaka alladhi yakum maqamal ilatain salasa anwa. Aula. Yang pertama apa? Jam'u yang di atas dari segalanya dinamakan sighah muntaha al-jumu' ala wazn mafa'il dan mafa'il. Ini jadi pelajaran nahwu sekarang, pelajaran jurumiyah. Yang kedua apa? Ismun maksur seperti dzikra dan seterusnya. Dan yang ketiga ismun mamdud wa huwa kadalik illah maqama ilatain. Wa dalilu dzalika maqala ta'ala fi Musa bayda linnadirin. Di saat mengeluarkan tangannya bayda'u linnadirin dalam keadaan tidak ditanwin. Dan begitupun di sini bayda'a, afra'a, semuanya mamnu minas sarf, tidak boleh bayda'an, afra'an, tidak boleh tanwin. Maka lihat, kita sekarang belajar tafsir tapi kembali kepada lughah. Seperti itu ilmu, harus selalu diulang. Maka please jangan terlalu banyak main bola. Lihat sekarang, faidah-faidah kalian pada berjatuhan di
di lapangan. Ayo ambil, besok dikeruk tanah, kembalikan ke kepala kalian. Maka di sini bayda'u afra, bahwa manusia akan dibangkitkan di hari kiamat dan tanah dalam keadaan bayda, putih. Afra, kemerah-merahan. Afra bimakna ihmirar kalaunin nar. Kaqarsatin naqi, maka dia bagaikan putih, bersih. Dan di sini disebutkan di riwayat Muslim dan Bukhari juga, laisa fiha ma'lamun li ahadin. Maka pada saat itu tanah yang terbuka berwarna putih kemerah-merahan dan rata, dan tidak ada tanda-tanda tertancap tanah ini milik perusahaan bla bla bla, atau tanah ini dijual 10 kali 20 meter dengan harga sekian, hubungi 0082 bla bla bla. Maka tidak ada. Tanah pada saat itu semuanya milik Allah. Mana tujar-tujar yang memonopoli tanah? Tidak ada. Semua tanah milik Allah. Maka ini sifat dari tanah. Wa sifatul bashar, dinamakan liyaumin azim, pada hari yang agung, lianna al-ard yataghayyar wa kadzalika halatul bashar yataghayyar. Wa amma sifatul bashar fiha ay fil mahsyar, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsain. Hadis awal muttafaqun alaih an Ibnu Abbas, innakum mahsyuruna hufatan uratan ghurlan. Summa qara'a kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Seperti disebutkan di dalam hadis, innakum mahsyuruna, kalian itu akan dibangkitkan dalam keadaan hufatan uratan ghurlan. Dalam 3 sifat. Apa sifat hufah? Hufatan jam'u dari al-hafi, wa huwa alladhi laisa fi rijlihi ni'al au aisy. Maka makna hufah telanjang kaki. Jadi nanti akan nyeker. Semua manusia dibangkitkan, tidak ada yang pakai sendal Carville atau Homiped ataupun sepatu Adidas atau yang lainnya. Maka semuanya telanjang kaki, bahkan tidak ada pakai kaos kaki. Kemudian setelah itu hufatan uratan. Al-urah jamak min ari, wa huwa laisa bimakna laisa bibadanihi syai' minats thawb. Dan makna al-urah telanjang. Wah, nanti Muhammad akan berkumpul tanpa kaki, tanpa alas kaki, telanjang Muhammad. Bagaimana nanti malu? Wa ghurlan jam'u al-agrol. Al-agrol mufrad wa ghurlan jama' wa huwa alladhi lam yukhtan. Maka juga belum disunat. Hada min hadits min hadits Ibni Abbas bihada lafz, lakin min hadits Aisyah ma'a ziyadah ala sifatin nisa lama tasma' hadal hadits. Haya qalat Aisyah, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa yanduru ba'duhum ila ba'din. Nah, pertanyaan dari perempuan ya pada saat itu merasa malu. Ya Rasulullah, dalam keadaan telanjang. Iya. Lalu bagaimana laki-laki? Akan tidak godul basor, akan kenyang melihat perempuan yang telanjang. Muhammad, gimana kau nanti? Sebelah kamu perempuan telanjang, mau tunduk terus, aksar min sittina aman, 50 tahun tunduk terus gitu. Maka di sini apa kata Nabi? Faqala al-amru asyaddu min an yuhimmahum dzaka. Wahai Aisyah, perkara pada saat itu sangatlah besar,
Semua orang takut atas dosa-dosanya. Semua orang menyesali perbuatannya di dunia. Oh, seandainya dulu aku beribadah dan beribadah, sekarang dibutuhkan. Sekarang waktunya. Bukan lihat apa yang di sebelahnya, oh itu begini, oh ini begini, oh dan sebagainya. Tidak ada waktu. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'im minhum yauma idin sya'nu yughni. Ungdur ala hadhil ayah. Ini ayat menjelaskan pada saat itu. Pada saat itu semua lari dari pertanggungjawaban. Saudara lari dari saudaranya, bapak ibunya lari dari anaknya, semua teman kerabat lari. Tidak ada yang ingin menanggung dosa seseorang, nafsi-nafsi. Dan pada saat itu semua orang sibuk dengan amalannya. Jadi tidak sempat untuk menoleh atau ingat nama dari perempuan-perempuan yang dulu dicintainya, pengen dilihat sekarang. Tidak ada. Semuanya dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan dahsyatnya hari itu yang melelahkan. Maka dari sifat pada hari itu, barakallahu fikum, disifatkan oleh Nabi kita di hadis Al-Bukhari dari Abi Hurairah, utiya au qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yajma'ullahu nasa al-awwalin wal akhirin fi sa'idin wahid yusmi'uhumud da'i wa yunkiduhum al-basaru wa tadnu syams fayablugun nas minal gham wal karb ma la yutiquna wa la yahtamilun. Hada huwa sifatul am. Maka pada saat itu, di saat manusia dikumpulkan dari awal Adam sampai akhir yaumul qiyamah fi sa'idin wahid, dalam satu tempat. Kemudian akan dikumandangkan dari ucapan Allah Jalla wa'ala yang memanggil-manggil, dan matahari akan didekatkan, maka manusia dalam kepanasan dan keadaan yang tidak mampu untuk keluar dari perkara itu. Maka ini dinamakan liyaumin azim. Wa qala ta'ala yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Al-muadzin yuadzin. Baik. Adzin awalan, ahsan. Adzin bisurah. Bismillah. Kita masuk kepada ayat yang ke-6. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hakada qiraah Hafs an Asim. Maka di sini ada qiraah yang lain apa tidak? Ada. Pertama qiraah yang ma'ruf Ya'qub al-Hadrami, karena al-alamin di sini adalah jam'u mudzakkar as-salim meskipun mulhaq. Maka mulhaq jam'u mudzakkar as-salim mufraduhu alam. Idan jam'u mudzakkar as-salim alamin. Fa idan madam huwa mulhaq min jam'i mudzakkar as-salim Ya'qub al-Basri al-Hadrami yaqra bimada ha as-saktah. Maka dibaca yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Seperti itu. Dan juga qiraah yang kedua, qiraah siapa? Abu Amr. Maka Abu Amr membaca kalimat an-nas dengan al-imalah al-kubra. Jadi bagaimana dibaca an-nas? Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Maka ini qiraah Abu Amr. Adapun dari segi i'rab, yauma kenapa mansub? Setiap yang menunjukkan zaman maka dia mansub, dinamakan dzarfuz zaman. Maka yauma di sini dzarfuz zaman, menunjukkan waktu. Apa maknanya yauma? Pada hari itu. Maka di sini mansub. Maka jumlah yaqumun nasir rabbil alamin dari fi'il wal fa'il fi mahalli jar mudhaf ilaih. Setelah dzarf datang mudhaf ilaih. Adapun yaqumun nasu
Maka yaqumu fi'lun mudhari' marfu' litajarrudihi anin nasib wal jazim, alamat rafi'ihi-nya dengan dhammah, an-nasu fa'il, maka manusia akan berdiri. Yauma yaqumun nasu ay yaqufunan nas, waqifun li rabbil alamin, waqifun liman lillah, idan Allah mawjud hunak wa hum yaqifuna amamallah. Al-an kaif haluhum, bagaimana keadaan mereka dalam keadaan berdiri, dalam keadaan kepanasan. Aina dalil ala annahum laisa fi halah thayyibah kama jaa fi Muslim anil Miqdad ibn al-Aswad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tudna syamsu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq bimiqdari mil, bahwa seluruh manusia pada saat itu akan diturunkan di kepala-kepala mereka matahari dalam hanya keadaan 1 mil saja. Fayakunun nas ala qadri a'malihim fil arq, maka seluruh manusia tergantung kepada amalannya dalam keluarnya keringat, akan dehydration, akan kering, keluar keringatnya semua. Dan bagaimana kedudukan keringatnya tergantung amal-amal solehnya. Idan as-soleh wa taleh at-tayyib wal fajir yakhtalif fil arq, berbeda dengan keringatnya. Faminhum man yakunu ila ka'baih, wa minhum man yakunu ila rukbataih, wa minhum man yakunu ila haqwaih, wa minhum man yuljimuhul arqu iljaman, man yuljimuhul arqu iljaman. Wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fihi. Maka dikatakan manusia berbeda-beda dalam keadaan dehydration, keluar dari keringatnya. Di antara mereka hanya mencapai keringatnya betisnya saja, afwan, mata kakinya saja. Di antara mereka ada yang sampai betisnya, lututnya, sampai pinggangnya. Wa yuljimuhul arqu iljaman, bahkan dia tenggelam dengan keringatnya. Maka mengisyaratkan Nabi sampai kepada mulutnya, sehingga dia mencari-cari udara dan dalam keadaan tenggelam. Iya dan billah. Hada al-an hina yakufuna amama rabbihim. Wa kadzalika fi riwayat Muslim an Abi Hurairah, innal arqa yaumal qiyamah la yadhhabu fil ardi sab'ina ba'an wa innahu la yablughu ila afwahin nas. Maka radius dari jarak bumi yang akan dibasahi bukan hanya di bawahnya dia saja, tetapi radius la yadhhabu fil ard sab'ina ba'an, 70 depak. Coba antum hitung 70 depak. Nah, radiusnya 70 depak. Itu semuanya banjir dengan air keringatnya. Jadi kalian pengen dapat kolam renang, pengen renang, nah di hari kiamat bagi mereka orang-orang yang fajir, antum lihat akan berenang-renang di kolam renangnya. Jadi luasnya bukan hanya tempat dia berdiri yang kebanjiran, bahkan 70 hasta ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Itu semuanya banjir dari keringat dia yang kepanasan. Allahu Akbar. Pada saat itu semuanya dalam keadaan kepanasan. Dan begitu pun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang lain, dari Ibnu Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Telah ditafsirkan ayat ini di Sahih Al-Bukhari. Kata Ibnu Umar, atau kata Nabi dari Ibnu Umar, hatta yagiba ahaduhum firashihi ila ansafi udunaihi. Maka pada saat itu yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, ba'duhum wasala
al-arq ila ansofi adanihim, sampai tengah kupingnya. Maka pada saat itu mereka berdiri di depan Allah dalam keadaan berbagai ragam macam. Tenggelam dengan keringatnya, dan keringatnya melebar 70 hasta, bagaikan dia punya kolam renang. Kolam renang dari keringat, iya apa tidak? Maka perkara yang agung. Namun pertanyaan di sini, indak ya baina Abdurrahman wa Hudzaifah. Man ladzi qad su'il? Idan indak. Indak ya Abdurrahman. Apakah ada manusia hal hunaka nas firrohah dalam keadaan sejuk, adem, tentrem? Ada apa tidak? La yujad idan alaik aso. Indak ya Muhammad, khalas antalah musta'an. Asbun, araf asbun, asal bunyi. Tidak mikir kau. Ada hadis-hadis, indak. Sab'ah man. Yudhillahumullah. La dhilla illa dhilluh. Malah Muhammad tidak asbun. Dia mikir dulu. Kau tidak. Ada enggak? Enggak. Aina dalil ya Muhammad? Lihat, Muhammad memberikan 7 orang yang akan dilindungi karena ada dalilnya, hadis. Tadkur, ayo kita rame-rame, kita gotong royong, kita sebutkan 7 itu. Hadis man muttafaqun alaih an Abi Hurairah. Sab'atun yudhilluhumullah yaumun la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah pada saat itu, sehingga mereka tidak dalam keadaan kebanjiran dari keringatnya, tidak dalam keadaan tenggelam dari keringatnya, tidak dalam keadaan seperti di tengah-tengah kolam renang dari keringatnya, tidak, tapi tentram, adem, ayem. Ayo kita saling bantu. Yang pertama siapa? Imamun adil. Kedua, syabun nasya'a fi ta'atillah. Ketiga, ayo mikrofonnya mana? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Keempat, ada mikrofon. رجلان تحابان في الله افترقا عليه اجتمعا عليه وافترقا عليه. Khamisan, tidak tahu, lewat. Tidak tahu juga. Lubuk Linggau, orang Batam. Orang Batam tidak ada yang jawab satupun. Pekanbaru, si Ucok, Naga. Sebutkan yang kurang. Tidak ada yang tahu. Allahul musta'an. Rajulun ja'athum ra'ah datu jamalin wa mansab faqala inni akhafullah. Wa rajulun yunfiku biyaminihi fa'ahfaha hatta la ta'lamu bisimalihi. Wa rajulun dakarallahu khalian fafadat ainah. Dihafal hadis ini. Dan kita berharap kepada Allah termasuk dari mereka yang dilindungi dari orang-orang yang 7 ini. Bisa jadi bukan hanya 1 tetapi semuanya atau beberapa di antaranya. Ada yang bisa menerjemahkan? Siapa tadi yang mencatat 7? Pertama, bagi orang-orang di luar sana yang tidak paham bahasa Arab, pertama apa? Imam yang adil. Jadi kalau jadi pemimpin, pemimpin yang adil. Kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang dari semenjak kecil terus menuntut ilmu, belajar, kemudian jadi dai, berdakwah terus sampai meninggal. Ketiga, rajulan tahabbani fillah ijtama alaih waftaraqa alaih. 2 orang bersaudara yang saling mencintai karena Allah, dan ini juga perkara yang agung. Keempat, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, dan ini juga yang ada pada kita. Seseorang yang hatinya itu terus bergantung ke masjid. Seperti tadi, kita sholat fajr, kemudian belajar. Setelah fajr nanti jam 11.30, bentar lagi, atau jam 11 bentar lagi belajar. Ayo ke masjid, ayo sholat duhur. Setelah sholat duhur pulang.
Nanti makan sebentar, murojaah. Kenapa? Sebentar lagi sholat asar. Sholat asar dan ada murojaah, pelajaran. Hati kita terus. Nanti setelah badal asar, pulang, main bola, mandi. Setelah itu, murojaah sedikit. Kenapa? Hatinya bergantung mau sholat maghrib ke masjid. Dan maghrib pun menunggu isya, ada pelajaran seperti sekarang. Maka orang-orang ini masuk kepada 7. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. 5 sudah. Iya. Kemudian tadi disebutkan seseorang yang mendapati perempuan yang ingin mengajak berzina dengannya, dia mengatakan inni akhafullah. Maka dia takut kepada Allah, ditinggalkan perempuan cantik ini, maka dia mendapatkan perlindungan kelak. Kemudian orang yang bersodakoh dan menyembunyikan sodakohnya, maka seperti disebutkan bagaikan penyembunyian sodakohnya itu tangan kanannya, di saat bersodakoh tidak diketahui oleh tangan kirinya. Dan yang terakhir apa? Orang yang sholat malam atau membaca Al-Quran di malam hari, tidak ada orang yang melihatnya, fafadat ainah, mengucurkan air matanya karena takut kepada Allah, bukan karena ada mertuanya. Maka di sini dari keadaan mereka orang-orang yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran, yauma yaqumun nas lirabbil alamin. Idan mada, mereka dalam keadaan penuh keringat dan kepanasan kecuali 7 kelompok. Mau ditambah atau cukup? Tambah atau cukup? Cukup. Allah musta'an. Malas sekali kalian ya. Kalau ditambah kalian nanti akan lapar, belum makan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa baraka